sahabat tani, jadi pertanyaan-pertanyaan subscriber pada kolom komentar bakal saya jawabkan melalui sebuah video biar yang punya pertanyaan yang sama juga bisa merasakan manfaatnya. Dan inilah video Q&A episode yang ke-23. Bim! Dan sebelumnya silahkan klik dulu ya tombol jempolnya dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kita semua, amin. Dan mari kita mulai dengan pertanyaan yang pertama dari sebuah akun. Nah, user apa nih? Pak, bagaimana cara agar nutrisi yang diberikan pada tanaman cabai di musim panas agar terserap secara optimal? Nah, itu ya sahabat tani. Yang pertama, maka pastikan dulu airnya itu tersedia, karena pada dasarnya tanaman menyerap unsur hara melalui adanya penyerapan air. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah tahu bahwa penyerapan unsur hara itu melalui penyerapan air, maka sebaiknya metode pemupukannya itu dengan pelarutan di dalam air, bukan dengan cara penaburan gitu ya sahabat tani. Kemudian yang ketiga, metode pemberiannya itu bisa dengan cara pengocoran atau dengan menggunakan sistem irigasi tetes. Dan sistem irigasi tetes itu maksudnya kita tuh ngasih air pada tanaman melalui tetesan-tetesan gitu ya sahabat tani. Dan sistem ini tuh pertama kali ditemukan ketika seseorang tuh melihat adanya pohon yang tumbuh dengan subur gitu ya sahabat tani, padahal kondisi lingkungan itu nggak mendukung kayak gitu loh buat pertumbuhan itu subur. Usut demi usut setelah dilihat, ternyata ada di dekat pohon tersebut pipa bocor gitu ya sahabat tani, yang akhirnya air ada menetes di sekitaran itu. Ternyata tetesan air itulah yang dimanfaatkan dari pohon tersebut buat melakukan proses fotosintesis. Dan pada sistem irigasi tetes juga kita bisa langsung melarutkan pupuk dengan konsentrasi yang disesuaikan dengan fase dari tanaman kita. Dan insya Allah kita akan buatkan video secara khusus ya sahabat tani tentang materi irigasi tetes ini kalau Anda setuju. Gimana? Nah, kalau Anda setuju maka silakan tuliskan pada kolom komentar setuju bahas irigasi tetes, oke? Dan kita lanjut pada pertanyaan yang nomor 2. Nah, ini dari Bapak Asep W509. Berapa takaran pupuk yang tepat untuk aplikasi kocor untuk masa vegetatif tanaman di musim kemarau? Saya kocor dengan NPK tinggi unsur N-nya, tapi pertumbuhannya kurang. Ada saran pupuk apa saja yang bagus, Pak? Terima kasih. Oke, sudah diberikan pupuk yang tinggi nitrogen, tapi pertumbuhan tanaman masih kurang. Nah, analisa saya ada beberapa penyebab gitu ya, sahabat tani. Pertama, bisa jadi cuaca dari sana tuh panas banget. Ibarat kata A-nya gitu ya, sahabat tani, pada panas banget tuh panas banget, ada 5 gitu ya, sahabat tani. Kemudian juga bisa jadi interval pengocorannya itu dilakukan seminggu sekali atau bahkan lebih. Sedangkan saat cuaca kemarau kayak gini tuh yang panas banget, maka potensi kehilangan airnya tuh tinggi gitu ya sahabat tani. Kemudian yang ketiga juga bisa jadi tanah juga nggak punya yang namanya super absorben. Dan ini sudah kita bahas pada 2 video sebelumnya gitu ya sahabat tani. Nah, jadi karena super absorbennya tuh nggak ada, maka tanah nggak bisa melakukan penyimpanan air sehingga kehilangan air di dalam tanah menjadi semakin tinggi kayak gitu loh. Nah, kalau kayak gitu yang terjadi maka sudah bisa dipastikan pertumbuhan tanaman bakal merana gitu ya sahabat tani. Dan analisa yang keempat, bisa jadi juga tanahnya tuh bentuknya kayak gini gitu ya sahabat tani, yang ketika kita lempar ke monyet langsung tewas di tempat ya enggak. Artinya buat Pak Asep, coba deh analisa 4 kemungkinan tadi, bisa jadi dari keempat tersebut ada penyebabnya dan mudah-mudahan bisa lebih membantu Anda, oke? Dan kita lanjut pada pertanyaan yang ketiga dari akun Terry2635. Pak, kalau mau menyiram tanaman cabai yang telah dipanen di musim kemarau, apakah boleh menyiram pada daun atau buahnya, atau cukup siram pada bedengannya? Makasih. Oke, semuanya nggak masalah gitu ya sahabat tani, asal jangan nyiram pada saat panas terik. Kita aja nih misal kalau kena siram gitu ya sahabat tani pada saat panas banget, maka apa yang terjadi coba?
Ya dingin sih dingin gitu loh, tapi bisa jadi juga besok-besok tubuh kita jadi dingin banget gitu ya sahabat tani, ya nggak ada napasnya lagi gitu loh. Nah, jadi artinya boleh aja kok sebenarnya kita melakukan penyiraman pada daun, bahkan yang kayak gini gitu ya sahabat tani, pemupukan secara penyemprotan yang jaraknya itu dekat sama daun tanaman, dan tujuannya itu selain memberikan unsur hara melalui daun atau foliar aplikasi, juga tetesan air yang jatuh bakal jadi kocoran buat diserap melalui perakaran. Nah, itu juga bisa gitu ya sahabat tani. Artinya di sini buat Pak Terry ya enggak. Nah, perhatikan juga metode dan waktu dalam pengaplikasiannya. Mudah-mudahan tanaman Anda jadi lebih mantap lagi, oke? Dan kita lanjut pada pertanyaan yang keempat, dan masih seputar penyemprotan dari Bapak Atep Saputro 6261. Untuk proses pembuahan, apakah bisa maksimal pembuahan jika kalau hanya disemprot dari daun atau dari bagian atas daun ke bakal buah, misalnya jagung? Nah, soal ini maka lebih baik daripada nggak sama sekali gitu ya sahabat tani, dibiarin gitu aja malah tambah parah ya nggak. Nah, silahkan kalau mau dilakukan penyemprotan, dan saran kita kalau mau nyemprot pastikan pada saat musim kemarau tuh nozzle-nya pakai yang lebih boros gitu ya sahabat tani, dan juga nggak terlalu ngembang, dan juga pinter-pinter buat ngatur dari tuas volumenya supaya nggak terlalu tinggi gitu ya sahabat tani. Mudah-mudahan air yang Anda semprotkan itu yang kena daun kemudian netes pada bagian perakaran tanaman, bisa membuat tanaman bisa tumbuh dengan normal dan pada akhirnya bisa berproduksi dengan baik, oke? Dan lanjut pada pertanyaan yang kelima. Nah, ini dari Bapak Arianta. Perlakuan benih atau bibit di musim kemarau bagaimana Pak supaya tidak mati saat pindah tanam? Nah, ini soal perlakuan benih dan juga pembibitan ya nggak sahabat tani. Jadi barusan saya kunjungan ke salah seorang petani kayak gitu lah, kebetulan malam-malam dia nelpon gitu ya sahabat tani, dan ternyata permasalahannya soal bibit cabai yang pada nggak normal pertumbuhannya gitu ya sahabat tani, bahkan banyak yang mati. Kemudian usut demi usut ternyata, nah analisa saya, media tanamnya tuh bermasalah, dan ternyata dia tuh pakainya kue ayam kayak gitu loh, dan parahnya lagi komposisinya itu tidak sebanding dengan tanahnya, banyakan kohenya gitu ya sahabat tani, dan parahnya lagi tuh kohe mentah kayak gitu loh. Yang dimaksud mentah itu yang baru keluar beberapa saat langsung dipindah ke pembibitan gitu ya sahabat tani. Sedangkan semayan kedua dia juga punya, dan itu nggak pakai kohe, cukup tanah biasa yang ditambahkan sama humus, dan sama-sama perlakuannya, disiramnya juga sama, perlakuannya juga sama. Ternyata yang pertama nggak normal dan banyak yang mati, sedangkan yang kedua itu normal gitu ya sahabat tani. Artinya faktor kohe ayam tanpa dilakukan fermentasi terlebih dahulu, terlebih komposisinya nggak seimbang, banyakan kohenya dibanding dengan tanahnya, yang jadi biang permasalahan gitu ya sahabat tani. Lalu mungkin Anda bertanya gimana soal pindah tanamnya ya enggak? Nah, maka kalau bibitnya sudah mau pindah tanam, maka sebaiknya tempatnya juga kita perhatikan. Ya ibarat rumah gitu ya sahabat tani, mau kita pindahin ya enggak? Yang mesti kita pastikan nyaman dulu buat kita pindahin ya enggak? Nah, maka kalau mau kita pindah tanam, maka pertama itu jangan sampai tanahnya tuh kayak begini gitu ya sahabat tani. Nah, kalau kayak begini, kalau Anda paksakan pindah tanam, sama aja ujung-ujungnya bakal pusing lagi gitu ya sahabat tani ya enggak. Nah, kemudian juga perbanyak dari bahan organiknya, dan usahakan juga tanah itu memiliki super absorben yang baik, dan juga lakukan pemindahannya tuh pada saat sore hari, karena pada saat sore hari itu kan mau menuju malam ya enggak ya sahabat tani, dan malam itu kan pasti lebih dingin dibanding siang ya enggak. Minimal ada beberapa saat dulu sebelum tanaman kita tuh kepanasan gitu ya sahabat tani, akibat sinar matahari yang sangat terik. Dan juga sebelum Anda melakukan pemindahan tanam, sebaiknya Anda siram dulu lahannya gitu ya sahabat tani. Nah, dan yang terakhir jangan lupa lakukan yang ini, yaitu apa? Berdoa gitu ya sahabat tani. Mudah-mudahan apa yang kita tanamkan bisa berbuah dan membawa manfaat dan kebaikan buat kita semua gitu ya sahabat tani, oke? Dan kita lanjut pada pertanyaan yang keenam. Nah, ini dari akun Ryan Junior. Kalau siram tanaman cabai atau tanaman lain pakai air selokan atau got dari pembuangan rumah tangga, bahaya apa enggak? Daripada mubazir kan, apalagi kalau kemarau. Nah, oke, soal kemarau pakai air got gitu ya sahabat tani.
ya sebenarnya sumber air apapun nggak jadi masalah kayak gitu ya sahabat tani. Mending kita manfaatkan daripada nggak sama sekali. Tapi sebaiknya juga lakukan yang namanya tes dan ukur terlebih dahulu. Biasanya sehari 2 hari juga udah kelihatan gimana hasilnya gitu ya sahabat tani. Coba Anda ambil airnya, kemudian siramkan ke 5-10 tanaman terlebih dahulu. Sambil cek juga perkembangannya setelah beberapa hari kemudian. Kalau ternyata pertumbuhannya bisa normal dan bisa tumbuh dengan baik, artinya silahkan aplikasikan pada semua tanaman gitu ya sahabat tani. Jadi prinsipnya lakukan tes dan ukur terlebih dahulu atau melakukan tes skala kecil terlebih dahulu sebelum kita melakukan tes skala besar. Kalau ternyata skala kecil ini pertumbuhannya bagus atau menunjukkan gejala pertumbuhan yang sesuai dengan yang kita inginkan, artinya silakan aplikasikan pada semua tanaman Anda, oke? Dan kita lanjut pada pertanyaan yang ketujuh. Ketika kita membuat kompos misalkan dari kohe sapi dan batang pisang yang sudah dicincang halus di atas tanah yang dikasih atap, dan apakah harus dialas dengan terpal? Mohon pencerahannya Pak dan kawan-kawan semua. Nah, kalau soal ini, kalau misalnya ada budgetnya gitu ya sahabat tani, mending dikasihkan alas. Dan kompos itu ketika ada airnya, maka airnya tuh bakal mengendap di bagian bawahnya gitu ya sahabat tani. Dan airnya tuh namanya adalah lindi. Dan lindi tersebut bisa loh kita manfaatkan sebagai pupuk organik cair. Artinya kalau barangnya ada, kemudian juga budgetnya ada, maka silahkan diberikan alas. Dan lanjut pada pertanyaan yang terakhir, yaitu yang ke-8. Oh, ada tanggal kadaluarsanya Pak, ya EM4-nya. Gimana ngeceknya kalau beli online? Nah, soal membeli sarana produksi pertanian secara online tuh gampang ngecek kadaluarsanya gitu ya sahabat tani. Gimana? Yaitu chat langsung penjualnya kayak gitu loh, langsung tanyain Mas atau Mbak Kak atau kayak gimana kayak gitu kan, tanggal kadaluarsanya kapan gitu kan. Nah, gampang kan. Nah, kalau misalnya dijawab misalnya Desember 2024 dan sekarang ini kan Agustus 2023 gitu ya sahabat tani, artinya kan masih setahunan lebih gitu loh baru expired. Nah, maka silahkan dilakukan pembelian. Tapi mungkin bakal ada yang protes gitu kan, gimana kalau penjualnya bohong? Kan kalau kita beli online itu bisa jadi ada potensi nggak jujur sama penjualnya atau penjualnya nipu, ya enggak? Nah, kalau beli online ini, itulah fungsi dari yang namanya unboxing paket gitu ya sahabat tani. Nah, jadi Anda rekam kayak gitu ya sahabat tani proses unboxing atau pembukaan paket, dan juga langsung tunjukin ke kamera tanggal kadaluarsanya kayak gitu ya sahabat tani. Sehingga ketika Anda punya barang bukti rekamannya tadi, kalau ternyata nggak sesuai, maka silakan ajukan pengembalian atau komplain. Nanti dari pihak marketplace itu sendiri yang bakal membantu kalau ternyata barang yang dikirim tuh nggak sesuai dengan apa yang sudah Anda diskusikan gitu ya sahabat tani. Jadi intinya sebelum Anda melakukan pembelian, maka silakan tanya dulu sama penjualnya kapan tanggal kadaluarsanya kayak gitu loh, sama rekam aktivitas unboxing Anda. Kalau ternyata nggak sesuai, nah Anda sudah punya bukti buat komplain gitu ya sahabat tani, oke? Nah, itu tadi ya sahabat tani beberapa pertanyaan yang ada pada Q&A episode yang ke-23. Insya Allah kita bakal ketemu pada video-video lainnya di channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Maka silahkan klik tombol jempolnya yang banyak gitu ya sahabat tani, dan juga bagikan video ini kepada teman-temannya. Mudah-mudahan manfaatnya jadi jauh lebih besar lagi. Dan di sini ada 2 buah video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajarin. Insya Allah bakal semakin membuat pengetahuan Anda tambah banyak lagi. Terima kasih. Saya Rizali Ansar. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.